Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu sifat Allah adalah yang maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak dan sempurna, tidak dipengaruhi oleh apapun, oleh siapapun. Segala yang Allah ciptakan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Itu semua sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan matang. Semua yang Allah ciptakan sesuai dengan kodrat dan jenis makhluk tersebut, baik manusia, hewan, malaikat, tumbuhan, dan jin sekalipun, mempunyai kelebihan dan kekurangan. Setan dan sebagian jin yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi makhluk yang menyesatkan. Tipu daya mereka akan terus dilakukan dengan tujuan menjerumuskan manusia ke lembah kemaksiatan. Dikisahkan bahwa setiap hari mereka mengirimkan pasukan untuk menggoda manusia agar berbuat kejahatan. Meski terlihat begitu kuat, namun hakikatnya setan dan tipu dayanya bersifat lemah. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan mengetahui kelemahan ini, manusia diharapkan bisa menjauhkan dari godaan setan dan jin. Berikut adalah 6 hal yang dapat melemahkan setan dan jin. Yang pertama, orang-orang soleh. Kelemahan pertama setan adalah orang-orang soleh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Dan ketika setan berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka." Quran Surat Al-Hijr ayat yang ke-39-40. Ahli tafsir mengatakan bahwa ayat tersebut menerangkan setan itu dapat menguasai manusia karena dosa-dosa yang dilakukan. Namun ketika manusia melakukan hal-hal yang baik dan beramal soleh, maka mereka akan takut dan dengan sendirinya meninggalkan manusia. Setan dan jin juga sangat takut dengan salah satu Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa jika setan atau jin berjalan, dia harus berpapasan dengan Umar, maka mereka memilih untuk memilih jalan lain. Mereka tidak berani jika harus berhadapan muka dengan Umar bin Khattab. Hal ini disebabkan karena Umar betul-betul memegang ajaran agamanya dengan benar, serta menancapkan keimanannya dengan tangguh. Hal ini membuat setan ketakutan dan membuat mereka lari. Sesungguhnya setan sangat takut olehmu, wahai Umar. Hadis riwayat Tirmidzi. Ternyata tidak hanya dengan Umar saja, golongan ini juga takut dengan orang-orang yang beriman dan betul-betul menjaga keimanannya. Sesungguhnya orang yang mukmin akan dapat mengendalikan atau mengalahkan setan. Bagaimana salah seorang dari kalian yang dapat mengendalikan untanya ketika bepergian? Hadis riwayat Ahmad. Bahkan jin kafir yang menyertai manusia bisa masuk Islam jika manusia yang diikuti memperteguh keimanannya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat hadis riwayat Muslim berikut ini, yang artinya, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang pun kecuali ia disertai oleh seorang qarin, penyerta dari jin, dan seorang qarin, penyerta dari malaikat." Rasulullah menjawab, "Ya, termasuk saya. Hanya saja Allah menolong saya, sehingga jin itu pun masuk Islam. Dia tidak pernah menyuruh saya kecuali untuk kebaikan." Hadis riwayat Muslim. Kelemahan setan dan jin lainnya adalah tidak dapat menyerupai rupa Rasulullah SAW. Sehingga jika seseorang bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW,
dan memiliki ciri-ciri sesuai dengan literatur yang menggambarkan Nabi Allah ini, maka hal itu benar-benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan, artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang bermimpi melihatku, maka dia sungguh telah melihatku, karena setan tidak dapat menyerupaiku." Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, tidak bisa melewati batas langit atau batas-batas tertentu di langit. Namun mereka tidak akan bisa menembus batas langit tertentu yang bisa dilewati oleh malaikat. Karena itu, jin tidak dapat mengetahui atau mencuri informasi dari langit, sehingga apa yang dibisikkan oleh tukang-tukang ramal dan dukun adalah kebohongan semata. Setan dan jin juga tidak bisa memasuki pintu yang ditutup dengan menyebutkan nama-nama Allah. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah ketika menutupnya, karena setan tidak akan membuka pintu yang sudah terkunci dengan menyebut nama Allah. Tutuplah juga tempat air minum dan bejana-bejana kalian sambil menyebut nama Allah, meskipun kalian hanya menyimpan sesuatu di dalamnya. Dan ketika hendak tidur, matikanlah lampu-lampu kalian. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, jin takluk kepada Nabi Sulaiman. Di antara mukjizat Nabi Sulaiman adalah dapat menaklukkan jin dan setan, sehingga semuanya dapat bekerja atas perintahnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran berikut ini, dalam Quran Surat Shad ayat yang 36 dan 38. Kemudian kami tunjukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dia kehendaki. Dan kami tunjukkan pula keadaannya setan-setan semuanya, ahli bangunan, penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Quran Surat Shad ayat yang 36 dan 38. Mukjizat ini diberikan kepada Nabi Sulaiman sebagai pengabulan atas doanya yang mengatakan, "Dan berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak diberikan kepada seorang setelahku." Quran Surat Shad ayat yang ke-35. Doa Nabi Sulaiman ini menyebabkan Rasulullah tidak jadi untuk mengikat jin yang datang melemparkan anak panah ke muka beliau. Dalam sebuah hadis Muslim dikatakan, dari Abu Darda berkata, "Suatu hari Rasulullah SAW bangun. Tiba-tiba kami mendengar Rasulullah mengatakan, 'Aku berlindung kepada Allah darimu.' Kemudian Rasulullah SAW berkata, 'Allah telah melaknatmu sebanyak 3 kali.' Rasulullah lalu menghamparkan tangannya seolah-olah beliau sedang menerima sesuatu. Ketika Rasulullah selesai sholat, kami bertanya, 'Wahai Rasulullah, kami mendengar Anda mengatakan sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Kami juga melihat Anda membuka kedua tangan Anda.' Rasulullah menjawab, 'Baru saja iblis atau musuh Allah datang membawa anak panah api untuk ditancapkan di muka saya. Lalu saya berkata, aku berlindung kepada Allah darimu sebanyak 3 kali. Kemudian saya juga berkata, Allah telah melaknatmu dengan laknat yang sempurna sebanyak 3 kali. Kemudian saya bermaksud untuk mengambilnya. Seandainya saya tidak ingat doa saudara kami, Nabi Sulaiman, tentu saja aku akan mengikatnya sehingga menjadi mainan anak-anak penduduk Madinah." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 6 yang membuat setan dan jin lemah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semuanya dari godaan setan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.